Jadi aku waktu itu bilang ke Anto, sama Mas Anto sama Ari Ayunir, kenapa nggak banyak loh perempuan juga yang brengsek gitu ya, kenapa nggak diangkat ke dalam lagu. Terus kadang aku suka bilang sih sama anak-anak gitu, ntar kalau misalnya ibu udah nggak ada, lu korek-korek siapa tahu ada yang bisa dijual dari lagu gue gitu. Bernadia. Ya, Bernadia itu aku lagi tonton YouTube-nya setiap hari dia sih. Welcome Pobela Sign In sama Ayu Tami, dan hari ini kita kedatangan tamu istimewa sekali, Mbak Melly Guslow. Halo. Atau lebih dikenal kita bisa manggilnya Teh Melly. Ya. Nah, Teh Melly hari ini datang ke Pobela karena sebentar lagi akan konser tunggal, dan kalau nggak salah ini konser ketiga ya Teh? Ini konser ketiga di Indonesia. Di Indonesia gitu. Yang pertama tuh 2009, 2013 ADC ya, baru ini yang ketiga ya. Nah, kalau berbicara kita kilas balik sedikit Teh gitu. Di era 90-an, aku waktu juga masih beli kaset gitu ke record store tuh nungguin kaset biar dapat poster, itu masih ada lah. Buta Suara, Aquarius ya. Iya, kayak gitu. Sampai lecek gitu itu itunya. Demi buka lembarannya, terus baca liriknya di situ. Iya. Kalau nggak ada liriknya dengerin terus nulis sendiri. Gitu. Atau pinjem punya teman. Iya, biasanya kayak gitu ya Teh. Nah, aku merasa di era tersebut penyanyi yang liriknya tidak puitis, lebih blak-blakan dan lebih frontal, itu aku merasa itu dari Teh Melly, Potret waktu itu, dan Opi Andaresta. Ya gitu, kayak wah berani banget nih cewek-cewek lagi. Menurut Teteh gimana? Dan apalagi pada saat itu lagunya tuh laku banget gitu. Jadi itu sesuatu yang breakthrough sih, baik dari sisi musikalitas maupun video klipnya. Jadi waktu itu jadi aku nih tumbuh di era lagu-lagu. Jadi waktu aku SD nih, kalau masih Aneka Karya Safari tuh masih cuman ada TVRI kan ya. Jadi tumbuh di lagu-lagunya Rinto Harahap, Obi Mesak gitu ya. Yang melulu selalu perempuan menjadi objek penderita. Jadi aku waktu itu bilang ke Mas Anto sama Ari Ayunir, kenapa nggak banyak loh perempuan juga yang brengsek gitu ya, kenapa nggak diangkat ke dalam lagu. Terus kita bikinlah itu Terbujuk itu. Pada saat itu memang orang masih kayak, ih ini banget sih liriknya gitu, vulgar atau apa gitu, kasar dan lain sebagainya. Tapi alhamdulillah sih lama-lama orang juga semakin terbuka ya. Selama itu pokoknya aku selama itu nggak menyinggung sara, politik dan lain-lain yang memang ada di dalam undang-undang hak cipta, itu nggak apa-apa gitu. Oke. Nah, kemudian dari semua lagu yang Teh Melly ciptakan, baik untuk Potret maupun untuk penyanyi lain, itu kan ada ratusan ya Teh? Ada 600 lagu lebih. Ada 600 lagu lebih. Ada nggak sampai detik ini belum dirilis? Ada, yang belum dirilis, ada yang menurut gue jelek, ya nggak enak nih gitu. Ada sih tapi aku filing, aku bikin file di handphone, ada yang di laptop juga. Kadang aku suka bilang sih sama anak-anak gitu, ntar kalau misalnya ibu udah nggak ada, lu korek-korek siapa tahu ada yang bisa dijual dari lagu gue gitu. Greatest hits gitu ya. Iya, yang belum unreleased gitu ya. Iya. Tapi ada juga yang nanti sebentar lagi akan dirilis sama Potret. Belum dirilis, tapi sebentar lagi akan dirilis sama Potret. Oh, berarti akankah ada di konser nanti Teh? Nggak ada, kalau di konser semua lagu yang udah rilis. Oke, berarti kita tunggu di luar konser ini gitu ya. Oh, I see. Kalau lagi tour, sebenarnya habit apa yang Teh Melly punya yang banyak orang nggak tahu ketika lagi tour? Apakah misalnya di dalam bus, enggak, gue mau sendirian aja di sini. Main gitu. game, aku suka main game. Main game di handphone. Iya. Main game aja pokoknya. Bahkan bisa 5 menit sebelum naik ke panggung masih main game. Jadi kalau sekarang nonton drakor? Nonton drakor, iya. Nonton drakor seneng banget. Tapi ya bukan yang terus di handphone juga nonton. Nonton drakornya harus di TV gitu. Kalau di handphone tetap main game. Aku juga bukan penikmat sosial media ya. Bukan yang terus lihat sosial media. Aku bener-bener tukang main game sih sebenarnya. Iya. Gamer. Ada berapa game di dalam HP gitu? Yang dari dulu sampai sekarang dimainin ya Ludo.
udah itu aja gitu ya. Ludo. Karena kalau yang lain bisa ketagihan gitu. Ludo juga ketagihan. Ludo kan bisa main sama teman kan online. Iya. Nah, kalau kembali lagi kalau ngomongin soal introvert dan sebagai musisi yang sebenarnya harus ke publik terus-terusan seperti ini deh, kita media visit gitu kan sebenarnya lelah juga ya. Kapan sih waktu yang tepat untuk seorang musisi bisa bilang oke, gue mau konser tunggal? Biasanya orang-orang tuh ada momen-momen kayak 25 tahun berkarir, 10 tahun berkarir atau apa gitu. Aku sih momen-momen seperti itu nggak ada. Yang mengadakan justru promotor yang tahu oh ini tahun depan tuh teteh 25 tahun berkarir loh, atau berapa puluh tahun berkarir gitu, atau apa kayak gitu. Momen-momen itu yang ditangkap sama promotor-promotor. Kalau sama akunya sendiri sih nggak ada momen-momen spesial. Pokoknya kalau konsepnya gue suka ya hayu, kalau enggak ya enggak gitu. Oke. Dan karena kan kalau konser memang harus kayak tur promonya apa gitu kan ya, ketemu orang lagi gitu ada hal-hal lain dari sekedar manggungnya atau konsernya ya. Rangkaian konsernya tuh panjang, promosi dan lain sebagainya. Betul. And you have to deal with that gitu ya. Iya. Salah satu yang bikin aku happy di antara rangkaian konser adalah saat brainstorming sama desainer, karena aku kan suka banget dandan, bukan dandan make up ya, tapi maksudnya berpenampilan nyentrik atau apa menghayalkan sesuatu yang nggak lazim dipakai gitu atau apa, itu aku excited di part yang itu gitu. Kalau gitu nanti di konser ini melibatkan desainer juga kah? Iya, ada siapa aja desainer ya. Ada Ezwan dari Malaysia, ada Felicia, ada Margalena, terus ada Rinaldi Ayunardi yang selalu. Oh, berarti buat aksesori head ya, headpiece gitu ya. Wah. Dan sejauh ini kalau boleh sedikit bocoran, ada apa yang eksentrik di konser nanti teh? Hal-hal pasti eksentrik. Ada atraksi mungkin ya. Oh ya? Lumba-lumba kali ya. Sebenarnya ada beberapa part yang pengen aku lakukan, tapi berkaitan dengan keselamatan, berkaitan juga dengan venue, berkaitan dengan hal-hal yang di luar ekspektasi aku sehingga tidak bisa dilakukan. Jadi yang bisa dilakukan nanti tanggal 29 September itu adalah yang teraman dari yang aku minta gitu. Nah itu pun makanya kita pilih venue-nya itu di Ancol, di Beach International Stadium Ancol itu karena menurut promotor aku itu riggingnya segala macamnya itu yang memungkinkan untuk melakukan apa yang aku pengen gitu. Nah ini kan juga melibatkan 4 musisi lain ya teh. Kriteria apa yang akhirnya teteh setuju mereka terlibat di konser ini? Elo itu ada histori aku sama Elo yang nanti akan aku buka di konser ya. Nanti nggak rame kalau sekarang di spill gitu, tapi ada cerita yang spesial banget. Aku dan Elo nanti akan diketahui di konser nanti. Terus kalau Rosa memang kemarin juga aku terlibat di filmnya dia, jadi memang salah satu penyanyi yang menjadi sejarah banget di karir aku. Yang menyanyikan lagu aku adalah Rosa. Terus Putri Aryani juga, karena aku juga salah satu yang bangga dengan pencapaian dia di dunia internasional, membanggakan Indonesia. Terus Mahalini adalah yang aku harapkan dia akan menjadi next Melly Goeslaw untuk sebagai komposer perempuan gitu. Jadi aku kayak estafet gitulah gitu ya. Terus ada 2 lagi, Dinda Gania sama Alexandra, itu dua-duanya adalah penyanyi baru yang memang aku selalu memang di project-project aku baik di konser maupun di apapun aku selalu pengen melibatkan penyanyi baru. Karena kalau bukan kita yang kasih panggung ke mereka, lalu siapa gitu. Karena aku pun juga dulu baru sebelum menjadi seperti ini. Jadi itu legacy lah dari aku gitu. Ngomongin legacy terakhir nih ya teh, bagaimana sih caranya agar tetap bisa relevan hingga sekarang gitu? Yang pasti aku mesti terbuka banget pikirannya, terbuka seterbuka-bukanya tentang apapun yang terjadi di musik ya, yang terjadi di musik.
Artinya banyak sekali sekarang komposer-komposer muda yang dengan diksi-diksinya mereka, dengan gaya mereka bertutur lewat aransemen dan lain sebagainya, itu aku harus dengar. Sehingga ketika aku, alhamdulillah sekarang masih ada orderan bikin lagu gitu ya. Tapi kan aku juga harus apa, walaupun ada DNA-nya Melly Goeslaw, tapi juga harus mengikuti zaman sekarang juga. Itu makanya aku harus dengar. Begitupun juga adik-adik yang sekarang sedang berkembang juga harus mendengarkan musik-musik yang dulu. Karena menurut aku musik itu nggak ada kuno dan modern. Itu semuanya sesuai dengan racikan kita yang membuatnya. Tapi memang kan musik ya Teh Melly kan timeless ya rasanya ya. Setuju ya? Alhamdulillah. Geng, ya semua ngangguk di sini. Alhamdulillah. Takut ya? Jadi ngangguk. Iya tapi benar kan, karena tidak mudah. Apalagi kalau sekarang kan udah trennya ngikutin, di TikTok lagi rame kayak gini, bikin musiknya racikannya begini gitu Teh. Tapi Teteh ini nggak aktif di sosial media nggak? Aku nggak aktif di sosial media. Sangat nggak aktif. Aku lebih seneng nonton film sama main game. Tapi memang sosial media sekarang lebih memudahkan orang untuk menjadi viral, untuk mengangkat lagu yang baru gitu. Itu keuntungan sekaligus kerugian jika kita nggak pandai menggunakannya gitu. Karena kalau dulu zaman aku tuh benar-benar kita memikirkan aransemen dari mulai sound dan lain sebagainya. Tapi anak-anak sekarang kalau mau rilis album atau single yang dipikirin adalah gimana caranya bikin play method di salah satu platform ya, sehingga bisa viral gitu. Itu mungkin yang nantinya akan terjawab 10 tahun kemudian, apakah lagu itu masih mau didengarkan oleh generasi 10 tahun kemudian atau enggak gitu. That's a nice closing. Penutupan yang bagus sekali. Oke, satu lagi Teh. Kalau ngomongin musisi muda, musisi yang lagi Teteh bukan lagi dengerin juga sih, misalnya jadi langsung inget, oh ya gue suka si musisi ini yang masih muda, siapa Teh? Aku suka Mahalini sama Bernadia. Ya, Bernadia itu aku lagi tonton YouTube-nya setiap hari dia sih. Oh iya, karena secara musikalitas. Liriknya puitis tapi lugas. Melly, thank you so much buat waktunya di Pop Bella, sukses buat konsernya, lancar jaya sampai hari H. Sign out.